Pernah kepikiran nggak sih, apa sebetulnya yang ada di balik setiap obrolan, kerja kelompok, atau bahkan perdebatan kita sehari-hari? Ternyata nih, ada semacam peta tersembunyi yang mengatur itu semua. Yuk, kita bedah bareng-bareng peta sosiologis ini. Pertanyaannya kelihatannya simpel, tapi dalam banget. Gimana ceritanya kita, manusia, bisa gotong royong bangun kota-kota megah? Tapi di sisi lain kita juga bisa saling menghancurkan lewat perang. Jawabannya ternyata ada di dua kekuatan besar yang selalu tarik-menarik di dalam masyarakat kita. Nah, ini dia nih, dua kekuatan itu. Gampangnya gini, semua interaksi kita itu bisa masuk ke salah satu dari dua jalur. Ada jalur asosiatif, yang fungsinya itu kayak lem super, bikin kita nyatu. Terus ada kebalikannya, jalur disosiatif, yang justru bisa memecah belah. Persatuan lawan perpecahan. Dua hal inilah yang membentuk dunia kita setiap saat. Oke, kita mulai dari yang enak-enak dulu ya, dari sisi positifnya. Mari kita telusuri jalur asosiatif. Semua cara keren yang bikin kita bisa bersatu dan ngebangun hal-hal hebat bareng. Jantungnya persatuan, ya udah pasti kerjasama. Coba bayangin deh, proyek apapun yang sukses besar, dari bangun jembatan sampai bikin startup, semuanya dimulai dari sini. Orang-orang yang setuju buat kerja bareng demi satu tujuan yang sama. Dan kerjasama ini bentuknya macam-macam loh. Ada gotong royong, waktu kita bareng tetangga bersih-bersih lingkungan, itu kerjasama murni. Terus ada tawar-menawar di pasar, di mana penjual dan pembeli sama-sama cari kesepakatan yang oke. Bahkan di politik, ada koalisi saat partai-partai beda pandangan bisa bersatu buat tujuan yang lebih gede. Tapi kan hidup nggak selamanya mulus ya kan? Pasti ada gesekan. Nah, di saat inilah masyarakat ngeluarin kotak perkakasnya yang namanya akomodasi. Ini tuh cara-cara kita buat mendinginkan suasana dan cari jalan tengah kalau lagi ada masalah. Coba lihat deh, ada banyak cara buat damai. Lewat mediasi kita undang pihak ketiga buat ngasih saran, tapi keputusan akhir tetap di tangan kita. Kalau kompromi, artinya kita sama-sama turunin ego sedikit biar ketemu di tengah. Nah, kalau udah mentok banget, baru deh ada adjudikasi, di mana pengadilan yang turun tangan. Beda masalah, beda juga solusinya. Terus, gimana kalau dua budaya yang beda ketemu? Ada dua kemungkinan besar nih. Pertama, bisa terjadi asimilasi. Budaya A dan B lebur jadi satu, jadi budaya C yang benar-benar baru. Tapi bisa juga terjadi akulturasi. Budaya A dan B gabung, tapi ciri khas masing-masing tetap kelihatan. Contoh paling gampang, cerita Mahabharata dari India, tapi diceritain lewat wayang kulit khas Jawa. Ceritanya dari luar, tapi gayanya 100% Nusantara. Keren kan? Jadi intinya begini, semua proses asosiatif tadi, dari kerjasama sampai akulturasi, itu ibarat kita lagi ngambil benang-benang individu yang berbeda-beda, terus kita tenun jadi satu permadani sosial yang lebih kuat dan lebih indah. Nah sekarang, kita balik petanya. Siap-siap ya, kita bakal lihat sisi yang lebih gelap. Kekuatan yang justru tujuannya merobek permadani sosial yang sudah kita bangun tadi, jalur disosiatif. Karena ayo kita jujur aja, hidup itu nggak selalu soal kumpul-kumpul dan persatuan. Kadang, interaksi kita justru bikin jarak, bikin kita saling menjauh. Dan perpecahan itu seringkali ada tingkatannya. Awalnya mungkin cuma persaingan sehat, kayak ikut lomba lari, tapi kalau nggak diatur, bisa naik level jadi kontravensi. Itu loh saat orang mulai saling nyindir, nyebar gosip, pokoknya nggak suka tapi masih sembunyi-sembunyi. Dan puncaknya, ya konflik terbuka, di mana perangnya udah nggak pakai sembunyi-sembunyi lagi. Konflik itu adalah ujung dari jalan perpecahan. Di tahap ini, tujuannya bukan lagi sekedar menang, tapi gimana caranya mengalahkan lawan. Ini adalah kekuatan yang benar-benar bisa merusak hubungan, komunitas, bahkan sebuah negara. Oke, kita udah lihat dua sisi peta. Kekuatan yang membangun dan kekuatan yang merusak. Terus, apa gunanya semua ini buat kita? Gimana cara kita pakai peta ini di kehidupan nyata? Nah, ini yang paling penting. Semua istilah tadi itu bukan cuma teori buat ujian. Ini adalah apa yang kamu alami setiap hari. Waktu kamu negosiasi sama klien, kompromi sama pasangan, atau bersaing di kantor, kamu itu sebenarnya lagi jalan di antara dua jalur ini. Paham peta ini itu kayak punya kacamata khusus buat ngelihat pola di balik semua kejadian di sekitar kita. Dan ini ngebawa kita ke pertanyaan terakhir, khusus buat kamu renungkan. Coba deh, lihat lagi seminggu ke belakang.
Interaksi mana yang lebih banyak kamu alami? Yang membangun jembatan persatuan atau yang justru bikin dinding perpecahan? Coba pikirin deh, jawabannya mungkin bikin kaget diri sendiri.